poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bertemu lagi dengan saya Najmi Nauri yang berasal dari kampus UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membahas tentang penafsiran Al-Quran tentang surat Al-A'raf ayat 91 sampai 94. Sebelum saya menjelaskan penafsirannya, saya akan membacakan terlebih dahulu Quran suratul Al-A'raf ayat 91 sampai 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-ma'u alladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Alladzina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha alladzina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalah rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'in wa dharra'i la'allahum yadarra'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri." Nah, itulah tadi arti dari surat Al-A'raf ayat 91 sampai dengan 94. Setelah saya membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 91 sampai 94, di sini saya akan membacakan penafsiran dari ayat Al-A'raf 91 sampai dengan 94. Kita mulai dari Quran surat Al-A'raf ayat 91 terlebih dahulu. Yang mana di sini ayat ini menjelaskan tentang reaksi kaum Samud terhadap seruan Nabi Saleh alaihissalam untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada jalan yang benar. Mereka merasa ragu-ragu tentang apa yang diserukan oleh Nabi Saleh alaihissalam dan mempertanyakan mengapa Nabi Saleh alaihissalam melarang mereka untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka. Dan selain itu, makna ayat ini yaitu tentang keraguan kaum Samud. Ayat ini menjelaskan tentang keraguan kaum Samud terhadap seruan Nabi Saleh alaihissalam. Mereka merasa ragu-ragu tentang apa yang diserukan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Yang kedua, penyembahan berhala.
Ayat ini menjelaskan tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaum Samud. Yang ketiga, seruan Nabi Saleh alaihissalam. Ayat ini menjelaskan juga tentang seruan Nabi Saleh alaihissalam untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada jalan yang benar. Selanjutnya kita masuk penafsiran ayat 92, yang mana penafsiran yaitu tentang jawaban Nabi Saleh alaihissalam terhadap permintaan kaum Samud untuk menunjukkan mukjizat. Namun Nabi Saleh alaihissalam menjelaskan bahwa kaum Samud telah mengetahui bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Selain itu juga makna ayat ini yaitu pentingnya iman. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya iman dalam kehidupan seorang muslim. Nabi Saleh alaihissalam menjelaskan bahwa kaum Samud telah mengetahui bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh menjelaskan bahwa kaum Samud harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Yang ketiga adalah mukjizat tidak dapat memaksa iman. Ayat ini juga menjelaskan bahwa mukjizat tidak dapat memaksa seseorang untuk memiliki iman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kaum Samud telah mengetahui bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka masih meminta mukjizat sebagai bukti kebenaran risalahnya. Selanjutnya penafsiran ayat 93, yang mana menjelaskan tentang Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud untuk tidak menyakitkan unta betina yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebenaran risalahnya. Nabi Saleh alaihissalam memperingatkan bahwa jika mereka menyakitkan unta tersebut, maka mereka akan ditimpa azab yang pedih. Selain itu juga makna ayat ini menerangkan tentang tanda kebenaran risalah Nabi Saleh alaihissalam. Ayat ini menjelaskan bahwa unta betina yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanda kebenaran risalah Nabi Saleh alaihissalam. Yang kedua adalah peringatan untuk tidak menyakitkan. Ayat ini juga menjelaskan tentang peringatan Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud untuk tidak menyakitkan unta betina tersebut. Yang ketiga yaitu azab yang pedih. Ayat ini juga menjelaskan tentang azab yang pedih yang akan menimpa kaum Samud jika mereka menyakitkan unta betina tersebut. Kemudian penafsiran Quran Surat Al-A'raf ayat 94, yang mana isinya itu tentang reaksi kaum Samud ketika mereka melihat azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta Nabi Saleh alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat diselamatkan dari azab tersebut. Selain itu juga makna ayat ini yaitu pengakuan kesalahan. Ayat ini menjelaskan tentang pengakuan kesalahan kaum Samud. Mereka mengakui bahwa mereka telah tersesat dan meminta Nabi Saleh alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat diselamatkan. Yang kedua yaitu permintaan ampun. Ayat ini juga menjelaskan tentang permintaan ampun kepada kaum Samud. Mereka meminta Nabi Saleh alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat diampuni. Yang ketiga yaitu keterlambatan permintaan ampun. Ayat ini juga menjelaskan tentang keterlambatan permintaan ampun kaum Samud. Mereka meminta ampun setelah azab telah diturunkan, yang berarti bahwa permintaan ampun mereka telah terlambat. Selanjutnya, apakah kaitannya dengan pendidikan pada saat ini tentang Quran Surat Al-A'raf ayat 91 dengan 94? Kaitannya yaitu pentingnya membangun karakter. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang pentingnya membangun karakter yang baik seperti kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan. Hal ini sangat relevan dengan pendidikan saat ini yang menekankan pentingnya membangun karakter yang baik pada siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Hal ini sangat relevan dengan pendidikan saat ini yang menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis pada siswa. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial. Ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya membangun keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menghadapi tantangan. Ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya mengembangkan kemampuan menghadapi tantangan dan kesulitan. Implikasi dalam praktik pendidikan yang pertama yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum.
Yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi, debat, dan proyek. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan guru. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ayat ini juga menekankan pentingnya menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dengan demikian, Quran Surat Al-A'raf ayat 90 dan 94 memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan saat ini dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan dan metode pembelajaran yang lebih efektif. Nah, di sini sampailah kita pada penghujung pembahasan, yaitu apa sih yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94, yang mana yaitu pentingnya mengikuti seruan Nabi. Peristiwa ini menjelaskan tentang pentingnya mengikuti seruan Nabi. Nabi Saleh alaihissalam menyeru kaum Samud untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada jalan yang benar. Namun mereka menolak dan mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Yang kedua yaitu bahaya penyembahan berhala. Peristiwa ini juga menjelaskan tentang bahaya penyembahan berhala. Kaum Samud menyembah berhala-berhala yang tidak memiliki kekuatan apapun, dan hal ini menyebabkan mereka tersesat dan tidak dapat diselamatkan. Yang ketiga, pentingnya menghormati tanda kebenaran. Peristiwa ini menjelaskan tentang pentingnya menghormati tanda kebenaran yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud tidak menghormati unta betina yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebenaran risalah Nabi Saleh alaihissalam, dan hal ini yang menyebabkan mereka ditimpa azab. Yang keempat yaitu pentingnya mengakui kesalahan. Peristiwa ini menjelaskan tentang pentingnya mengakui kesalahan. Yang kelima, pentingnya berdoa dengan tulus. Yang keenam, pentingnya menghindari keterlambatan. Peristiwa ini menjelaskan tentang pentingnya menghindari keterlambatan. Yang ketujuh, pentingnya mengikuti peristiwa Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini menjelaskan tentang pentingnya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, peristiwa yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94 dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.